A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala teman-teman. Sampai berjumpa lagi buat teman-teman yang sudah pernah bertemu dengan saya, dan selamat datang dan salam kenal buat teman-teman yang baru kali ini mendapatkan mata kuliah dengan saya sebagai dosennya. Pada satu semester ini kita akan membahas bersama-sama mengenai mata kuliah fikih, dan ada banyak kaitannya dengan pembahasan mata kuliah usul fiqh semester kemarin. Buat teman-teman yang sudah mendapatkannya, khususnya yang bersama saya. Dan pada kesempatan kali ini saya belum bisa bersamai teman-teman secara sinkron, belum juga bisa bersama secara luring. Karena itu saya menyiapkan video ini buat teman-teman untuk belajar bersama. Ini adalah bahan sebagai pemantik teman-teman untuk mengeksplorasi lebih lanjut ya mengenai pembahasan fikih. Lebih tepatnya pengantar fikih ya, karena teman-teman tahu bahwa mahasiswa itu adalah pembelajar mandiri, artinya bukan hanya cukup membaca apa yang disampaikan oleh dosen, tetapi juga harus lebih banyak mengeksplorasi sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan beberapa hal yang saya harap dapat menjadi pemantik teman-teman untuk membaca lebih lanjut tentang fikih. Ya. Secara singkatnya, ada 3 hal, yaitu tentang definisi fikih, dan dalam hal ini berkaitan juga dengan perbedaan fikih dengan syariah. Kemudian tentang sumber fikih itu sendiri, serta karakteristik dari fikih. Baik, teman-teman, langsung saja. Pertama, kita akan membahas tentang fikih. Apa sih itu fikih? Nah, selalu dalam pembahasan saya diawali dengan makna, etimologi, dan terminologi. Ya, secara etimologi, fikih berarti al-fahmu. Ya. Al-fahmu artinya pemahaman. Ya. Dan secara istilah, fikih bermakna jauh dari arti bahasanya, karena dia bermakna ilmu tentang hukum-hukum syariah amaliyah dari dalil-dalilnya yang terperinci. Jadi kalau di awal fikih berarti pemahaman atau pengetahuan dalam fikih yang secara istilah, ini digunakan dalam satu disiplin ilmu tertentu ya, tentang hukum-hukum syariah amaliyah dari dalil-dalilnya yang terperinci. Ya. Apa itu ilmu tentang hukum-hukum syariah amaliyah dari dalil-dalilnya yang terperinci? Nah, kita tahu bahwa segala hal dalam kehidupan manusia itu memiliki hukum. Ya. Misalkan saya beri contoh sholat. Sholat itu adalah bagian dari syariah. Ya. Syariah dalam bentuk amaliyah. Ya. Kita mengerjakan sholat. Nah, dan apa hukum sholat? Ya, bermacam-macam. Ada yang wajib, ya, yaitu sholat 5 waktu sehari. Ya. Kemudian ada juga yang sunnah, misalkan sholat tahiyatul masjid. Ya. Nah, penentuan hukum, ilmu tentang hukum bahwa sholat 5 waktu sehari itu adalah wajib dari dalilnya, akan waqimus shalah, itu adalah bagian dari pembahasan fikih. Jadi fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum segala sesuatu dari syariat amaliyah, dari dalil-dalilnya yang terperinci. Ya, apa hukumnya kita sholat, kita membayar zakat, kita berpuasa, bahkan sampai apa hukumnya kita belajar, apa hukumnya mengenakan masker, apa hukumnya
pembelajaran daring, gitu. Apa hukumnya Gojek, apa hukumnya GoPay, apa hukumnya Shopee PayLater, semuanya pada hakikatnya merupakan bagian dari fikih apabila itu menjelaskan tentang hukum-hukum dengan disertai dengan dalil-dalil, ya. Oke. Kita akan kembali ke sini nanti ya dalam pembahasan selanjutnya ya. Karena pembahasan-pembahasan pada slide selanjutnya ini masih berhubungan juga dengan bagaimana memahami fikih, apa itu fikih ya. Pertama, kita akan kembali ke makna fikih secara bahasa yang tadi artinya al-fahmu. Nah, menurut Ragib Al-Asfahani, fikih secara bahasa adalah ma'rifatu batini syai' wal wusul ila a'maqihi. Jadi bukan sekedar pemahaman ya, tetapi juga pengetahuan tentang sesuatu yang terdalam dari segala hal gitu ya. Ma'rifatu batini syai', pengetahuan akan lub atau inti dari sesuatu. Wal wusul ila makihi, dan sampai ini secara pengungkapannya diungkapkan sebagai sampainya kepada lubuknya atau ke dalam apa ya, bagian yang terdalamnya gitu ya. Jadi al-fiqhu atau al-fahmu bukan sekedar ma'rifatus syai' di permukaannya gitu ya. Jadi pengetahuan yang mendalam ya. Pengetahuan yang mendalam. Kita kemudian melihat dalam Al-Qur'an ada banyak ayat-ayat yang menggunakan kata-kata yang terderivasi dari kata fikih ya. Misalnya ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, lahum qulubun la yafqahuna biha. Ya. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ya. Nah, di sini kata fikih digunakan untuk menjelaskan pengetahuan atau pemahaman. Jadi fikih dalam Al-Qur'an itu digunakan dengan makna lugawi, makna bahasa, makna literal, makna etimologi ya. Sementara itu kita akan bandingkan kata fikih ini dengan kata syariah. Nah, apabila fikih dalam Al-Qur'an itu digunakan secara literal, maka sebaliknya syariah digunakan dengan arti yang kita pahami secara istilah ya. Jadi bukan hanya secara etimologi saja. Nah, ini juga menjelaskan bahwa kata syariah itu sudah dikenal oleh bangsa Arab dengan maknanya sebagai hukum-hukum jauh sebelum penggunaan istilah fikih. Ya. Jadi istilah syariah sudah lebih dulu digunakan untuk menyebut apa yang dimaksud dengan hukum-hukum. Ya. Sedangkan fikih baru digunakan di mula-mulanya sebagai arti kata paham atau pengetahuan. Nah, misalkan dalam ayat ini, Al-Jasiyah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ja'alna 'ala syari'atin tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat atau peraturan dari urusan agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Nah, di sini penggunaan kata syariah sudah bermakna peraturan, ya, sudah bermakna hukum-hukum.
Karena memang seperti saya sebut tadi bahwa bahasa Arab lebih dahulu mengenal kata syariat daripada kata fikih dalam artian peraturan gitu ya. Dan Al-Qur'an bukan hanya ayat ini saja yang menggunakan kata syariah ya, tapi ada beberapa ayat lain yang memang digunakan dalam arti itu. Meskipun penggunaannya tidak melulu harus dengan kata syariah, misalkan bisa syara'a ya, istiqaqnya, mustaqatnya atau derivasinya ya. Nah, adapun secara bahasa kata syariah berarti at-thariqah al-mustaqimah ya. Suatu jalan yang lurus atau kalau kita mengenal mungkin as-siratal mustaqim ya. Atau at-thariqah al-mustaqimah, suatu jalan yang lurus. Berarti ketika syariat itu ditetapkan, ia adalah pedoman, ia adalah petunjuk bagi orang-orang apabila orang-orang itu menggunakan jalan syariah, menggunakan jalan yang lurus, maka dia akan sampai pada tujuannya. Dalam hal ini mencapai kepada ridho dan irodah dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, sedangkan kata fikih dia kita sudah menyinggung sekilas pada mulanya berarti ma'rifah atau pengetahuan atau al-fahmu atau al-fahmu ad-daqiq ya atau al-fahmu al-amiq karena dia ma'rifatu batin syai' wal wusul ila a'maqi. Ini kemudian berkembang dan digunakan untuk menyebut suatu disiplin ilmu tertentu, yaitu ilmu tadi. Ilmu tentang hukum syariah amaliyah ya, berdasarkan dalil-dalilnya yang terperinci. Ya. Al-Quran awalnya berarti pengetahuan atau pemahaman. Kemudian juga kita tahu bahwa bangsa Arab pada mulanya adalah bangsa yang ummi, bangsa yang buta huruf ya. Karena itu pada awal mula kemunculan Islam, para penghafal Al-Qur'an itu disebut sebagai al-qurra ya, atau para pembaca, literalnya seperti itu. Nah, para qurra ini adalah juga orang-orang yang menyimpulkan hukum-hukum syariat dari Al-Qur'an. Ya. Jadi para qurra, orang-orang yang membaca ini pada mulanya adalah orang-orang yang memiliki otoritas ya, atau paling tidak secara praksis jadikan sebagai rujukan untuk memahami Al-Qur'an itu ya. Bayangkan dalam suatu masyarakat yang tidak bisa membaca, maka kepada siapa orang-orang bertanya? Tentu kepada orang-orang yang bisa membaca. Inilah para qurra itu. Nah, akan tetapi kemudian dalam perkembangannya ilmu dalam hasanah pengetahuan Islam juga berkembang. Dari sekedar Al-Qur'an kemudian ada ilmu hadis ya. Ada lagi berkembang kemudian jadi ilmu fikih itu sendiri. Nah, karena itu kemudian para ulama ya yang dianggap al-qurra tadi berubah menjadi para ulama atau alim atau faqih atau fuqaha. Jadi bukan hanya mereka yang membaca, tetapi mereka yang memahami kandungan dari dalil-dalil samai tadi. Makanya disebut sebagai al-faqih. Jamaknya adalah fuqaha. Fuqaha dalam bahasa Arab atau fuqaha dalam bahasa Indonesia, dan alim atau jamaknya ulama. Nah, kemudian kita kembali ke syariat ya. Apa itu syariat? Ya, sudah menyinggung syariat secara bahasa sebagai at-thariqah al-mustaqimah. Secara lebih
sempit lagi, lebih jelas lagi, apa yang dimaksud dengan syariat. Ya. Kita sempat mendengar banyak orang-orang yang memperdebatkan tentang misalkan perda syariah. Apa itu syariat? Kemudian demo-demo di Inggris, di Amerika menentang penerapan hukum syariah. Apa yang dimaksud dengan hukum syariah? Ya. Nah, tadi kita menyebut bahwa syariat artinya adalah peraturan. Ya. Peraturan apa? Nah, di sini syariat adalah apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditetapkan. Ya. Apa yang diperintahkan kalau kita melihat dalilnya ya. Ya, ini syariat adalah hukum. Dan apa itu hukum? Khitabullah Ta'ala al-muta'alliq bi af'alil mukallafina imma takhiran atau talaban atau iqtidaan. Ya. Nah, syariat adalah apa yang diperintahkan, apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Apa sih yang ditetapkan oleh Allah kepada manusia? Yaitu seperangkat aturan yang disebut sebagai agama, ya. Adin secara bahasa adalah jalan. Maka kumpulan dari peraturan-peraturan itu membentuk suatu jalan hidup, ya, jalan hidup manusia. Mengapa kita menutup aurat? Mengapa kita mengerjakan sholat, alih-alih tidak mengerjakan sholat? Mengapa kita pagi-pagi bangun untuk sahur? Itu kan jalan hidup, gitu ya. Dan agama itu mengatur jalan hidup manusia untuk kebahagiaan ad-dunyawi wal ukhrawi. Sa'ada ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. Nah, din itu berarti secara umum merupakan perintah-perintah atau ketetapan Allah yang bersumber dari mana? Dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Itu adalah masdarnya, ya. Nah, karena merupakan segala ketetapan yang diperintahkan oleh Allah, maka syariat itu mencakup 3 hal sebenarnya. Syariat itu mencakup pertama tentang apa-apa yang berhubungan dengan keimanan. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatur apa yang harus kita imani, ya. Kan man yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya. Nah, atau juga tentang asma Allah wa sifatuh, tentang asam ayat, tentang mukjizah, ya. Nah, itu adalah hal-hal yang tidak kita lakukan secara fisik, ya, tapi dia merupakan pekerjaan dari hati. Itu juga diatur, ya. Syariat mencakup perkara-perkara keimanan itu. Dan biasanya disebut juga dengan ilmu usuluddin atau ilmu tauhid atau ilmu akidah, ilmu aqaid atau disebut juga ilmu kalam. Nah, itu bagian pertama. Bagian kedua adalah tentang tata cara hidup manusia. Tentang hukum minum khamar itu haram. Tentang hukum berhaji itu wajib bagi yang mampu. Itu berhubungan dengan hidup manusia. Tentang muamalat, apa syarat-syaratnya sholat, apa syarat-syaratnya jual beli, gitu ya. Apa rukun dari nikah. Nah, itu adalah tentang kehidupan manusia. Nah, itu diatur dalam fikih. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara hidup manusia yang ideal. Nah, ini bersifat etis, ya, tentang etika atau disebut juga dengan akhlak. Jadi syariat pada dasarnya mencakup 3 hal. Tentang keimanan atau ilmu tauhid, ilmu akidah, tentang hukum-hukum perbuatan manusia, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang sunnah, dan itu fikih. Yang ketiga adalah tentang bagaimana kita berperilaku
yang baik, gitu ya. Bukan secara hukum, tetapi secara akhlak. Dan itu terdapat dalam diri Rasulullah sebagai contoh, dan ilmunya adalah ilmu akhlak. Jadi secara umum, syariat mencakup hal-hal tersebut. Sedangkan fikih, jika syariat adalah apa yang disyariatkan oleh Allah SWT kepada manusia Nabi Muhammad mengenai bagaimana beramal, bagaimana berkeyakinan, dan bagaimana berperilaku. Ya, 3 hal. Bagaimana berkeyakinan, akidah, bagaimana beramal yang baik dan benar, itu fikih. Bagaimana berperilaku yang mulia, itu adalah akhlak. Itu syariah. Maka dengan makna tersebut, fikih adalah bagian dari syariah yang membahas tentang bagaimana tata cara beramal yang benar. Nah, fikih adalah syariah amaliyah. Akidah adalah syariah imaniyah. Sedangkan akhlak adalah syariah al-khuluqiyah. Nah, kita lihat ini. Ini adalah hubungan antara syariat dan fikih. Syariat secara umum itu luas, mencakup banyak hal, dan salah satunya adalah fikih. Ya. Fikih adalah bagian dari syariat. Nah, ini maknanya secara hakikat ya. Meskipun kemudian kalau kita menyebut fakultas syariah, itu artinya fakultas yang membahas tentang hukum-hukum dan peraturan. Nah, dalam hal ini artinya sebenarnya fakultas fikih, ya teman-teman. Memang istilah itu digunakan secara bergantian. Jadi digunakan secara lebih umum, maksudnya fikih di sini sebagai syariat, ya. Dan juga fakultas syariah artinya membahas bagian yang berupa syariat amaliyah yaitu fikih, ya. Jadi istilahnya menggunakan syariat. Nah, tapi secara hakikat maknanya syariat itu lebih luas daripada fikih itu sendiri. Nah, ini perbedaannya teman-teman. Syariat atau syariah terdiri dari akidah, amaliyah, dan juga akhlak. Sementara fikih itu hanya merupakan hukum-hukum amaliyah. Kemudian syariat itu adalah din, syariat itu adalah agama itu sendiri. Sedangkan fikih adalah bagian dari din, bagian dari millah yang terkait tentang hukum-hukum amaliyah. Nah, syariat itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya. Sedangkan fikih adalah Al-Quran dan Sunnah juga, tapi juga mencakup dengan metode-metode lain untuk memahami Al-Quran dan Sunnah untuk menghasilkan hukum. Jadi fikih adalah penafsiran dari syariat. Ya. Syariah itu maksumah, tapi fikih juga mencakup ijtihad manusia. Ya. Bukan berarti bahwa fikih itu salah, tapi di sana terdapat argumentasi yang bisa dilihat. Terdapat alasan-alasan terhadap metode-metode penyimpulan hukum yang bisa kita evaluasi. Tentu bagi orang-orang yang memiliki kapabilitas, memiliki kualitas dan kompetensi. Nah, ini sumber-sumber fikih, sumber pokoknya, bahas kemarin, ya, masternya Al-Quran dan Sunnah, dalilnya bisa secara yang disepakati oleh ulama adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Sedangkan sumber-sumber yang mukhtalaf, di mana ada perbedaan elaborasinya dalam setiap mazhab, itu ada istihsan, ada masalah mustalah, ada uraf, nanti ada qaulus sahabi, ada amalu al-Madinah, ada syaddu tari'ah, ada macam-macam ya, teman-teman bisa baca lebih lanjut. Jadi sumber fikih itu ada yang bersifat
muttafaq, dalam arti semua ulama, semua mazhab sepakat bahwa itu adalah sumber yang pokok dari hukum fikih, yaitu 4 tadi, ya. Al-Quran, As-Sunnah, kemudian ijma dan qiyas. Dan ada sumber-sumber lain yang jadi referensi dari para ulama, tapi di antara para ulama ini terdapat perbedaan pendapat. Apakah itu dapat dijadikan sebagai sandaran atau tidak? Gitu ya. Misalkan istihsan, Imam Syafi'i menentang sekali, tapi dalam Hanafi menggunakan banyak istihsan. Kemudian yang terakhir kita akan melihat karakter dari fikih. Fikih ya meskipun merupakan ijtihad dari manusia, tapi ijtihad itu tetap berlandaskan dari sumbernya, dari dalilnya. Ya. Dia berlandaskan kepada wahyu, Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Ini bukan berarti fikih itu pasti salah. Tidak, fikih itu adalah ijtihad dari para ulama yang punya kompetensi, yang landasannya adalah wahyu. Kemudian selain itu menggunakan ijtihad dan melarang dalam penyimpulannya. Dalam menafsirkan syariat tadi yang Al-Quran dan Sunnah tadi menggunakan ijtihad manusia. Ijtihad kita sudah bahas dalam usul fiqh ya, pengerahan daya dan upaya secara maksimal untuk menyebutkan hukum, suatu hukum syariat. Ya. Memiliki konsekuensi dunia dan akhirat. Ya, artinya suatu hukum fikih itu memiliki konsekuensi bagi kita semua di dunia dan akhirat. Ya. Kalau kita misalkan melanggar peraturan kewajiban sholat, ya, maka ada konsekuensinya. Ya. Ada konsekuensinya. Mendapatkan dosa di akhirat. Ya. Di dunia, kalau orang tidak mengetahui bahwa kita adalah orang Islam, tidak ada indikasi-indikasinya orang ini orang baru masuk ke kampung yang baru, tidak pernah kelihatan sholat, ya. Maka mungkin kaum muslimin akan menganggap dia sebagai seorang yang non-muslim. Karena itu tidak dimakamkan, tidak disolatkan, tidak kafani, tidak dikubur dengan cara Islam. Ya. Fikih, ya. Fikih konsekuensi dunia dan akhirat. Ya. Misalkan sahnya suatu akad nikah, membawa konsekuensi bahwa dua orang itu, laki-laki dan perempuan, sudah menjadi suami istri. Karena itu punya tanggung jawab dan haknya masing-masing. Hubungan dengan warisan, hubungan dengan anak, dan yang lain-lain. Kemudian fikih juga memiliki corak komunal gitu ya. Artian fikih itu bukan hanya mengatur tentang perilaku individu manusia saja, tapi juga bagaimana fikih dalam Islam itu memberikan hal-hal yang mengatur hal-hal yang membawa dampak bagi kesejahteraan bersama. Misalnya kita lihat ada sholat jamaah, kenapa ada jamaah? Gitu ya. Kenapa nggak sholat sendiri-sendiri? Kenapa sholat jamaah pahalanya lebih banyak jauh daripada sholat sendiri-sendiri? Kemudian ada juga yang namanya berhaji di mana orang-orang berkumpul. Ada zakat di mana kita membantu orang-orang yang membutuhkan, ya. Dari 8 mustahik zakat. Artinya fikih itu memperhatikan aspek-aspek sosial juga. Kemudian fikih, tahu tadi bahwa fikih itu ijtihad manusia, yang mana ijtihad itu memungkinkan perbedaan. Perbedaan tempat, perbedaan waktu. Fikih zaman dahulu tidak sama persis dengan apa yang kita temukan sekarang. Kan dalam dulu belum ada uang digital, maka tidak ada hukum tentang itu. Nah, zaman dahulu di Arab orang membayar zakat pakai kurma, di sini pakai beras. Ada perbedaan kan ya. Karena fikih itu juga fleksibel terhadap perbedaan ruang dan waktu, tentu dengan dalil-dalilnya ya. Jadi tidak asal berubah saja, tapi harus melihat pada dalilnya. Apakah ada yang mendukung mungkin perubahan itu atau tidak. Tapi pada prinsipnya, fikih itu bisa berkembang, bisa berbeda berdasarkan perbedaan ruang dan waktu, apabila itu dimungkinkan oleh dalil dari syariat tadi. Ya.
bertujuan mengatur kehidupan secara umum dan secara khusus, ya, bukan hanya mengatur kehidupan individu satu orang per orang saja, tapi juga mengatur kehidupan manusia secara umum. Secara umum apa? Secara umum itu manusia secara komunal, kehidupan sosial manusia. Maka diatur apa namanya? Hukum muamalat gitu ya, aturan-aturan muamalat, diatur aturan-aturan munakahat, diatur aturan-aturan mawaris gitu ya. Secara khusus tentang ibadah ya, tentang bagaimana kita melakukan ritual. Nah, jadi diatur dua-duanya secara seimbang. Baik teman-teman, kita cukup sampai di sini sebagai pemantik ya. Semoga teman-teman membaca referensi-referensi yang saya cantumkan di RPS sebagai sumber belajar yang lain. Kita bertemu lagi minggu depan. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.